Teman-teman, bonus room jadi saya punya ruangan berkreasi. Tuh, ini saya lagi bikin bandana ya. Ini juga belum selesai ya. Dan pakai ini elastis band ya. Seperti ini warna-warni. Ini dari yang angkatan pertama ya. Terus ini ada bikin topi, belum selesai juga ini topi. Ini kemarin saya bikin bandana ya, sekarang saya lagi pakai. Kemudian di pojok sana tuh menjadi pojok favorit karena saya biasa duduk dan mengerjakan ini. Saya lagi mengerjakan proyek besar teman-teman. Nah, kita ambil, saya biasa pakai bantal ya, pakai bantal untuk supaya saya tidak sakit, biar saya duduknya di bawah ya, di karpet. Itu saya punya keranjang isinya benang-benang. Nah, sebenarnya saya juga ada proyek kecil yang belum selesai juga. Saya tidak tahu apakah teman-teman ingat dengan proyek ini ya. Ini berupa leg warmer yang saya bikin pada saat perjalanan kami pergi menengok ibu mertua ya, mama mertua. Dan ini udah jadi, saya sudah sering pakai ya, leg warmer. Kemudian saya juga ada bikin yang ini belum selesai ya, yang namanya hand warmer ya. Jadi ada penghangat untuk betis, kaki, dan yang ini tuh untuk tangan, tapi dibilang fingerless gloves, dibilangnya itu fingerless gloves. Saya belum selesai kerjakan, baru satu tangan ya, yang ini baru ini yang selesai. Nah, ini tuh praktis banget, bagus untuk musim dingin ya, di negara-negara dengan 4 musim. Dan ini cocok sekali. Saya sengaja bikin panjang ya, sampai hampir ketemu ke siku ya. Ini udah setengah dari lower arm. Dan ya ini saya bikin sesuai yang saya mau ya. Jadi sebenarnya saya ikutin contekannya dari YouTube, tapi saya alteration, artinya saya buat lebih panjang sesuai dengan kebutuhan saya, kayak begitu. Nah, yang di sebelah tangan kanan saya ini belum jadi ya, masih baru mulai. Nanti saya bikin persis dengan ini ya, karena dia akan menjadi a pair of gloves ya. Jadi teman-teman lihat, yang ini sudah jadi. Nah, saya suka sekali stitchesnya ini, jenis stitchnya ini, jenis tusukannya ini saya suka sekali ya. Hanya pakai 2 jenis tusukan dan hasilnya benar-benar kelihatan rapi, cantik ya. Dan ini tuh pertama kali saya mengerjakan yang namanya fingerless gloves ya, atau arm warmer ya, untuk menghangatkan lengan, karena ini udah sampai sini nih. Jadi benar-benar kita berkreasi sesuai kebutuhan. Nah, karena saya membayangkan nanti pas musim dingin saya bisa pakai ini dan bisa mengerjakan crochet ya, tetap melakukan aktivitas saya. Kita lanjut ya. Nah, teman-teman, ini saya punya benang cakep sekali ya, warnanya sama dengan baju yang saya pakai. Dan benang ini tuh dibilangnya ombre ya, warnanya biru tapi biru ombre. Dan kalau teman-teman lihat bandana saya, ini saya bikin dari benang ombre ini. Dan jadinya cakep ya, ada peralihan dari warna ini yang biru tua ke yang biru muda.
Nah, saya masih punya banyak nih dalam satu skein ini, dan saya rencana mau bikin summer hat dari si benang ombre ini biar matching sama baju saya, teman-teman. Nah, itu asiknya kalau kita bisa crochet. Kita bisa bikin project ya, bikin produk-produk yang matching-matching dengan kita punya baju atau outfit ya. Teman-teman kalau dengar bunyi ini AC di ruangan sini tuh bonus room, AC-nya bunyinya kencang banget, jadi mohon maaf. Saya tidak bisa merubah itu. Anyway, tadi janji saya kita mau unboxing ya. Kira-kira apa tuh yang kita mau unboxing ya? Yang saya mau unboxing dengan teman-teman adalah ini ya, teman-teman. Ini tuh namanya loom. Kalau teman-teman lihat dia seperti ini ya, namanya loom. Saya tidak tahu ya di Indonesia ada seperti ini atau tidak, dan kalau ada namanya apa saya tidak tahu. Nah, teman-teman yang tahu bisa tolong tulis di kolom komentar ya. Nah, saya mau kasih tahu sama teman-teman sebenarnya ini kegunaannya apa gitu. Jadi ini tuh bentuknya seperti ini, teman-teman. Dia bentuknya seperti ini, jadi datang di dalam paket yang saya beli ini ada 4 jenis ya, bulatan ya, namanya loom, dan datang dengan ada jarum ya, jarum weaving, dan juga ada hook, ini yang namanya hook. Nah, untuk apa si loom ini ya? Kita pakai untuk bikin produk ya, seperti teman-teman lihat di bawah ini. Jadi bisa bikin topi kupluk ya, kalau di Indonesia bilangnya topi kupluk. Jadi begini modelnya ya, topi kupluk. Kita bisa bikin topi kupluk. Nah, selama ini saya terus terang tidak tahu sama sekali tentang benda ini, dan cara menggunakannya sama sekali belum pernah. Tapi kali ini tuh saya memberanikan diri untuk mau mencoba. Jadi saya mau bikin topi kupluk dengan menggunakan loom ini ya. Yuk kita buka aja deh, panjang lebar nih. Ini benda yang terus terang saya seumur hidup baru sekarang melihatnya. Mungkin karena dulu saya tidak aktif di dunia crochet ya. Oke, kita lihat dulu ini apa gerangan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, jadi saya dapat ada nice ya. Oke teman-teman, jadi saya dapat ada 4 loom ya, 4 loom. Kita lihat ukurannya ya. Yang paling besar ini, oh ada di sini di dus. Oke, yang paling besar ini 40 pack. 40 pack maksudnya ini ya, yang si kepala-kepala kecil ini, tiang-tiang kecil ini. Jadi ini mulainya dari sini ya. Duh, teman-teman kelihatan nggak? Ini ya, mulainya dari sini titik awal. Kemudian ini kalau dihitung udah 40, makanya dikasih nama 40 pack. Kemudian yang ini 36 ya. Iya, yang ini 36 pack. Saya belum pernah pegang, belum pernah lihat. Jadi ini tuh sambil kasih tunjuk ke teman-teman, saya sambil yang terpesona juga. Dan nanti saya mau mencoba untuk bikin topi kupluk yang pertama ya. Teman-teman tetap nonton video ini, di akhir video saya kasih tunjuk hasilnya. Oke, kemudian ya, jadi ini yang 30. Ini 30. Kemudian ini yang 24 yang kecil ya. Mungkin untuk apa ya peruntukannya saya juga belum tahu, nanti saya coba browsing YouTube untuk cari tahu. Tapi yang saya tahu loom ini untuk bikin topi kupluk, dan bisa juga untuk bikin shawl ya, yang dilingkar di leher, shawl seperti itu.
Saya sendiri masih sangat terpesona nih teman-teman, karena saya belum pernah lihat ya seperti ini tuh, baru hari ini saya lihat dan pegang. Jadi teman-teman, nanti tetap ikuti video ini ya. Di akhir video saya kasih tunjuk ya bagaimana saya mencoba tes pertama ya. Ini hooknya yang warna hijau nih, kemudian yang orange ini jarum untuk weaving. Saya pilih yang loom paling normal ukuran kepala orang dewasa ya teman-teman. Jadi nanti saya pakai loom ini. Kemudian untuk benang, karena saya tidak punya chunky yarn atau benang yang tebal ya. Kemarin ini sempat beli benang juga waktu beli ini ya, karena kami mampir ke toko Joanne. Jadi saya sempat beli benang, tapi sayangnya saya tidak beli benang yang chunky atau yang bulk. Jadi yang saya punya ini ada warna ini 2 ya, kemudian warna purple ya, tadi green ya, green olive, ini purple, kemudian ada yang warna netral ini ya. Jadi oke. Ya, ini saya ada punya 6 benang di sini teman-teman, dua-dua, masing-masing dua-dua warna. Saya akan coba mulai ya teman-teman, kita coba praktekkan pakai ini. Saya ini agak nervous ini, gugup karena this is my first time ya. Saya tidak tahu nanti turn out good atau seperti apa. Oke teman-teman, tadi saya mulai karena masih baru, jadi saya tidak sempat bikin videonya. Ini sudah sementara ini ya, sementara dikerjakan ya. Jadi nanti kalau sudah selesai saya kasih tunjuk lagi ya teman-teman. Nah, kalau menggulung ya kita gulung aja lanjut. Seperti ini. Saya gulung aja ya. Nah, ini trikinya adalah tidak boleh tarik terlalu span. Ini sudah, semuanya sudah tergulung ya. Dalam artian sudah ada 2 ya. 2 karena nanti kita lewat-lewatin kayak tadi. Oke, saya lanjut dulu. Nah, teman-teman, ini saya sudah bikin sebanyak 16 lingkaran, putaran. Terus saya balikin ya untuk bikin brimnya ini. Jadi sekarang ini mau saya di-pack lagi ya ini. Jadi ini kurang lebih lah penampakannya untuk brim. Oke teman-teman, saya ternyatanya memutuskan untuk kombinasi warnanya tuh dengan benang ungu ya. Dan ini dalamnya seperti ini. Nah, ini bagian luarnya. Sudah mulai terlihat seperti topi kupluk ya. Oke teman-teman, saya lanjut dulu. Nanti saya tunjukkan bagian akhirnya. Nah teman-teman, ini saya sudah mencapai panjang yang saya mau. Ini brimnya, dan ini saya sudah mau lepas ya. Sudah mau saya lepas dari si loom ini ya. Ini udah hampir selesai ya. Oke. Yes. Jadi begini bentuknya. Tinggal nanti ini kita tarik, kasih kencang. Ceng. Jadi deh teman-teman. Topinya udah jadi, gimana? Cakep nggak? Ini prosesnya cepat sekali. Yang lama tuh bikin video ini karena saya harus berhenti dan harus ambil scene-nya, bagian-bagian dari proses pembuatan topi kupluk ini teman-teman. Tapi dari proses ini saya punya beberapa
pelajaran yang saya petik. Jadi kebetulan alat loom set yang saya beli ini ya, loom set ini ternyata untuk penggunaan benang yang jenis yang tebal, sedangkan saat ini saya belum punya benang yang tebal, jadi saya mencoba dengan benang yang weightnya 4 ya, kategori 4, dan saya dobelkan ya 2 strand, tapi tetap hasilnya agak longgar ya, dia agak renggang-renggang begitu karena benangnya ini tipis ya, sedangkan loomnya ini untuk benang yang tebal. Jadi itu pelajaran pertama. Mungkin next saya harus beli benang yang tepat, yang tebal sesuai dengan jenis loom ini, sehingga saya bisa membuat topi yang cakep seperti ini. Tapi untuk pengalaman pertama kali ini saya tidak terlalu kecewa. Justru saya bahagia karena berhasil bikin topi kupluk ini. Nah, ini hasil ujungnya saya belum rapikan. Ini bisa untuk pasang pom-pom ya, yang bulatan berbulu itu yang bisa ditaruh di sini. Tapi saya memutuskan karena ini percobaan pertama, saya belum benar-benar 100% puas dengan hasil, jadi saya belum mau pasang pom-pom ya. Nanti mungkin next baru saya pasang pom-pom. Nah, saya juga masih ingin mau membeli alat seperti ini, loom knitting, tapi untuk lightweight yarn atau untuk jenis benang yang seperti yang saya punya, seperti itu. Mudah-mudahan next saya bisa bikin video kalau nanti saya jadi beli ya. Tapi teman-teman, ini tuh kalau saya bisa bilang prosesnya mudah sekali, dan ini tuh aktivitas yang menarik yang bisa dilakukan oleh anak-anak perempuan dengan ibunya. Jadi ini kegiatannya mama-mama dengan anak gadis, cocok banget ini. Kalau teman-teman yang ada di Amerika bisa coba beli alatnya dan bisa sambil beraktivitas dengan anak gadis ya, dengan anak perempuan kita. Ini sambil kita menemukan minat dan bakat anak gitu. Saya ini sudah umur segini baru tahu kalau ada banyak hal menarik seperti ini. Jadi kalau teman-teman punya kesempatan dan mau mencoba, it is worth it. Kalau saya bilang ini bermanfaat banget. Harganya murah, di Walmart juga ada. Ups, saya menyebutkan nama toko. Anyway, terima kasih sudah mengikuti saya dalam pengalaman pertama loom knitting. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.